Tuhan. Selamat sore pemirsa yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, salam jumpa dalam program rohani kesayangan kita, Sinar Kasih. Kita tahu bahwa kasih Tuhanlah yang memberikan kesempatan bagi kita untuk berjumpa kembali dalam lawatan rohani yang luar biasa ini. Dan sore hari ini kita akan menikmati kebersamaan kita dalam untayan sabda dan nada bersama dengan gereja Betel Injil Sepenuh Kota Samarinda dalam satu terang tema makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bagi orang percaya. Di studio telah hadir hambanya Bapak Pendeta Ricardo. Selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore Pak. Pak Pendeta terima kasih sudah boleh hadir untuk Sinar Kasih sore hari ini. Selamat sore. Puji Tuhan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, Bapak Pendeta Richard adalah Gembala Jemaat dari GBIS Kota Samarinda. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kita telah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Banyak rahasia yang tersimpan di dalam peristiwa itu, baik bagi kita anak-anak Tuhan, bahkan bagi seluruh dunia yang ada. Apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan orang-orang percaya dalam memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Hambanya Bapak Pendeta Richard akan menjelaskannya bagi kita sore hari ini. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, mari. Makna kenaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya, saya akan buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-8. Saya langsung bacakan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi kami? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pemirsa, yang pendengar sekalian yang ada sore hari ini, makna kenaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya yang ingin saya sampaikan ada 3 poin. Beberapa hari lalu kita boleh memperingati tentang kenaikan Yesus Kristus. Dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan membuktikan kuasanya, mengalahkan kematian, kebangkitan, bahkan dia menguasai seluruhnya. Ini berbicara tentang kenaikan, kebangkitan, dan dia hidup membuktikan bahwa Tuhan berkuasa atas semua yang ada di muka bumi ini. Jadi pemirsa yang ada, saya berikan 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada kita secara singkat saja. Yang pertama adalah Yesus meminta kita, menginginkan supaya kita melihat fokus pada kuasanya, dan bukan saja pada persoalan-persoalan yang selama ini mungkin membuat kita tidak berdaya dalam persoalan itu, sehingga membuat iman kita semakin tertekan dan membuat kita semakin mundur sebagai orang percaya. Seringkali mungkin kita ingin maju di dalam kita mengikut Tuhan, seringkali kita ingin melayani Tuhan, seringkali kita ingin melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Seringkali kita mungkin ingin menjadi teladan dalam segala sesuatu, baik dalam keluarga, mungkin ingin jadi teladan dalam bekerja dan berbisnis dan sebagainya. Tapi seringkali ketika kita ingin berbuat itu, kita seringkali mungkin tidak berdaya dan berkata, benar enggak saya ini bisa menjadi teladan? Benar enggak saya ini bisa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saya? Hari ini Tuhan berbicara bahwa kuasa itu sudah diberikan bagi kita. Berbicara tentang kuasa, yaitu saya ambil dalam terjemahannya adalah berbicara tentang dunamos, arti itu gerak yang efektif dalam hidup kita, membuat kita kuat, membuat kita mampu, bukan karena pikiran kita, bukan karena strategi kita, bukan karena kepintaran kita, tapi betul-betul oleh karena pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi pemirsa, yang kedua adalah Tuhan menginginkan kita supaya menjadi saksinya.
Inilah makna kenaikan Yesus yang kedua. Supaya kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan sudah menyelesaikan visinya. Ketika dia datang ke dunia, ketika dia lahir, dia mati, lalu bangkit, dia hidup, dan dia naik ke surga. Ini membuktikan dia menyelesaikan visinya selama ada di dalam dunia ini. Dia konsisten, dia memiliki komitmen untuk menyelesaikan itu. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Maukah kita menjadi saksinya? Saya katakan harus. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Itu secara otomatis, pemirsa yang pendengar sekalian. Bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi saksi. Bukan sekedar kita menerima dari Tuhan kuasa itu, tapi betul-betul kita boleh menjadi saksi. Bukan sekedar menjadi saksi yang hanya baik saja di hadapan orang. Tapi di saat kita sendiri pun, di saat kita mungkin tidak ada orang menyaksikan, tidak ada orang melihat, tapi kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Banyak orang berkata mungkin, bagaimana saya menjadi saksi? Saya katakan sangat mudah. Jadilah teladan yang baik. Baik dalam keluarga, jadilah bapak yang baik, jadi contoh yang baik. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin kalau orang bekerja jam 7 masuk, jangan datang jam 8. Itu enggak teladan yang baik. Kalau pulang orang jam 4, ya, jangan pulang jam 3. Itu enggak teladan yang baik. Tuhan tidak pernah menginginkan itu. Tuhan menginginkan kita konsisten. Kita memiliki integritas yang betul-betul kita lakukan bukan karena orang lain, tapi karena Tuhan sudah memberikan kuasanya, Roh-Nya bagi kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah yaitu Roh Kudus atau kuasa yang diberikan bagi kita memiliki peran penting bagi orang percaya. Kenapa dia naik? Kenapa dia pergi meninggalkan kita? Sebenarnya dia bukan meninggalkan kita. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 1, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Artinya apa? Allah tetap bekerja di surga sana, menyediakan tempat bagi kita, bagi orang percaya kepadanya. Ya. Artinya bahwa ketika dia naik ke surga, dia berikan roh itu, Roh Kudus itu bagi kita. Roh Allah itu bagi kita. Ya, itu memiliki peran penting dalam hidup kita, dalam kelemahan kita, di dalam ketidaktahuan kita, di dalam ketidakpahaman kita tentang kebenaran, di dalam ketidaktahuan kita dalam melakukan yang baik, di dalam mungkin kita dapat susah berpikir tentang hal yang baik, tapi Roh Allah itu, Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk dapat melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Jadi pemirsa, jadilah ya orang-orang yang sekarang ini, yang mungkin saat ini di tengah dunia yang begitu banyak gejolak dan sebagainya, ya begitu mungkin banyak tekanan, kita melihat sana sini mungkin banyak kejahatan dan sebagainya, tapi mulailah belajar untuk melakukan yang baik. Terlebih kita mulai dari diri sendiri kita. Kita tidak perlu menuntut orang lain, kita tidak perlu orang lain dulu baik dengan kita, tapi kita mulai dari diri kita, ya. Jadi karena itu pemirsa yang ada sekalian, lewat firman yang saya sampaikan sangat singkat ini, ya kita sebagai orang percaya, marilah lewat momen kenaikan Yesus Kristus ini, kita boleh memaknainya, kita boleh menjadi teladan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Lakukanlah dan jangan tunggu nanti, tunggu saya berhasil, tunggu saya berkeluarga, tunggu saya hebat dulu, tidak. Tapi lakukanlah mungkin dari hal-hal yang kecil, dari di pribadi kita sendiri dulu. Demikian yang bisa sampaikan firman Tuhan untuk hal ini. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta, Bapak sudah jelaskan apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus dan bagaimana kita harus memaknainya sebagai anak orang-orang percaya, dan apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, memberikan arti yang penting dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Yang menjadi pertanyaan saya Pak Pendeta, mungkin pada waktu itu dalam peristiwa di mana Tuhan Yesus bersama-sama melayani dengan murid-muridnya sampai dengan peristiwa besar di atas kayu salib, kemudian 3 hari kemudian dibangkitkan kembali, murid-muridnya tidak akan pernah menyangka bahwa mereka akan ditinggalkan lagi. Karena apa? Sudah 3 hari ditinggalkan, begitu Tuhan bangkit, kemudian mereka dipenuhi dengan sukacita karena sosok guru, sosok pemimpin, gembala yang baik itu telah bersama-sama dengan mereka lagi. Dan mereka itu tidak berpikir panjang, jauh ke sana bahwa mereka akan ditinggalkan kembali. Kenyataannya setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke surga. Sebenarnya mengapa Tuhan Yesus naik ke surga nggak tinggal bersama dengan murid-muridnya pada waktu itu?
dia naik ke sorga. Tuhan Yesus bukan berarti dia meninggalkan pada dasarnya, tetapi ingin mendewasakan mereka. Oke. Ya, karena pada masa dalam perjalanan bersama-sama, itu murid selalu ingin menggantungkan hidup mereka kepada Yesus. Benar Itu sekali. sudah benar, posisinya sudah benar, timingnya sudah tepat. Tetapi jauh seperti Bapak tadi bilang, ke depan ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan lebih daripada itu ketika mereka bersama-sama. Karena apa? Karena Tuhan jauh memandang ke depan bahwa Dia akan menyediakan tempat di surga sana. Karena Tuhan tahu bahwa hidup kita ini di dunia ini kan hanya sementara. Bahwa kita hidup di dunia ini nggak ada yang nanti kita bawa setelah kita mati. Jadi buat firman Tuhan katakan, kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, maka katakan sia-sialah kepercayaanmu. Betul sekali. Makanya Tuhan membuktikan bahwa ada kebangkitan dari kematian. Benar. Berarti ada kehidupan yang nanti Tuhan sediakan. Amen. Itulah makanya Tuhan meninggalkan murid-muridnya. Oke. Pada intinya dia sedang mendewasakan kita, membawa Amen. kita untuk jauh melihat lebih ke depan tentang kehidupan yang akan datang. Oke, artinya di sini Pak Pendeta bahwa Tuhan naik ke surga bukan kemauan pribadinya kan, Bukan. tetapi karena Bapak inginkan hal itu terjadi supaya kita didewasakan dan Tuhan juga masih bekerja di sana untuk kita. Ya. Baik Pak Pendeta, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan pujian terlebih dahulu untuk kita bersama. Pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, masih banyak hal yang kita patut belajar sore hari ini tentang tema kita sore hari ini. Sebelumnya kita akan dengarkan